Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pertama-tama saya panjatkan puji dan rasa syukur saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesehatan panjang umur. Insya Allah pada kali ini saya bakal membahas atau bercerita atau sharing-sharing, ya, sekedar apa yang saya pahami, apa yang saya dapat, ya, selama saya menempuh pendidikan di Universitas Yatsi Madani. Oke, langsung aja. Sini udah ada temanya tuh, bahas tentang pemrograman. Jadi kita bakal bincang-bincang, sharing-sharing. Ya. Itu ya dalam rangka memenuhi tugas presentasi video pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Jadi pada video kali ini saya bakal sharing atau saya bakal bahas, karena ini berupa tugas ya dari dosen saya. Jadi kita bakal bahas nih, bahas tentang pemrograman. Ya, perlu diingat, ya, saya membuat video ini, ya, hanya sekadar apa yang saya pahami, apa yang saya dapat. Ya, jadi kalau semisal penjelasan atau pemaparan materi yang sangat kurang atau tidak dapat memahami eh, kalian semua, jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena ya saya masih dalam proses belajar, ya. Jadi ya hanya sekadar mungkin ya yang saya dapat itu saya sharing atau saya paparkan di dalam video kali ini. Oke, kita lanjut. Ya, di sini selanjutnya ada profil saya. Nah, ya, profil saya tentunya ada nama saya Abdul Hafid. Ya, terus NIM-nya 2323050716. Terus Fakultas Teknologi dan Bisnis. Prodinya Ilmu Komputer. Ya, mata kuliahnya, ya, video kali ini tuh dasar-dasar pemrograman. Ya, jadi saya lagi menempuh pendidikan S1 di Universitas Yatsi Madani. Alhamdulillah sekarang lagi berjalan di semester 3. Ya, jadi maklum adanya kalau semisal pemaparan materi saya kurang memuaskan, ya, karena yang saya dapat itu sesuai dengan kapasitas otak saya. Ya, yang saya pahami itu sesuai dengan kapasitas otak saya. Jadi mohon maklum bagi yang menonton video ini, ada kurangnya dari saya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang bakal nanti saya bahas. Nah, ya, ada enam, ya, ada enam pembahasan. Ada enam pembahasan. Jadi yang nanti saya bahas ini ya udah ditentuin sama dosen saya, yaitu dari nomor satu sampai nomor 6. Ya udah ditentuin tuh tugasnya ini, harus memaparkan materi ini. Jadi yang kita bahas nanti ada 6. Yang pertama itu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Yang kedua itu struktur dan sintak dasar. Yang ketiga itu logika pemrograman dasar. Terus yang keempat ada from dan input pengguna. Yang kelima itu ada struktur kontrol, ya, if, else, dan switch. Terus yang keenam itu ada perulangan dan pengolahan data. Oke, ya, tak panjang kalam, tanpa tak panjang lebar, ya kita langsung masuk ke materinya. Ya, yang pertama, kita bakal bahas tentang konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Ya, di sini ada konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman yang bakal kita bahas yang di poin nomor pertama. Ya. Jadi setiap ilmu ya tentunya ada definisi. Ya, setiap sesuatu pasti ada definisi. Ya. Apalagi ilmu pasti punya definisi.
Ya, yang pertama, ya, karena yang kita pahami yaitu dari definisi tersebut, definisinya apa, artinya apa. Ya, jadi yang pertama kali itu pasti definisi. Nah, di sini ada apa itu konsep dasar pemrograman. Ya, saya menulis di sini konsep dasar pemrograman adalah fondasi yang membentuk pemahaman kita tentang bagaimana komputer bekerja dan bagaimana kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, jadi konsep dasar ini, fondasi ini sebuah fondasi. Makanya setiap konsep, bahasanya kalau kita punya konsep, satu konsep, dua konsep, kalau kita gabungin bakal jadi suatu yang berhasil atau cemerlang. Ya. Jadi konsep dasar pemrograman ini sebuah fondasi. Jadi ini seperti kita mempelajari abjad atau tata bahasa di dalam menulis sebuah novel, kan sama di dalam pemrograman. Ya saya ambil di dalam sebuah novel, kita mau nyiptain atau mau bikin sebuah novel pasti kita nulis dulu nih abjadnya yang benar seperti apa, ya penulisannya yang benar seperti apa, terus tata bahasanya yang bagus seperti apa. Ya sama seperti pemrograman, itu konsepnya, ya bahasanya paling dasar-dasarnya, ya konsepnya. Jadi, mengapa itu penting? Ya, karena memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dasar itu, ya, dasar pemrograman itu sangat penting untuk programmer pemula. Di sini ada mengapa hal itu begitu penting bagi programmer pemula. Yang pertama itu ada landasan kuat, ya, membangun landasan kuat. Yang berarti, ya, di sini ada 4 poin. Yang pertama, membangun landasan yang kuat. Itu yang berarti konsep dasar ini. Jadi konsep dasar ini akan menjadi fondasi bagi kita untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lebih kompleks dan spesifik. Ya, sama seperti halnya kayak bangunan lah atau rumah. Ya, fondasi yang kuat akan memastikan bangunan kita itu, yang lagi kita bangun itu tahan lama dan kokoh. Gak mungkin kalau orang mau ngebangun rumah itu atapnya dulu, pasti dari fondasi. Nah, sama kayak komputer. Konsep dasar ini diibaratkan kayak fondasi, konsep-konsep dasar. Ya, fondasi sama kayak bangunan. Kita mau ngebangun, ada pondasinya dulu, ada ceker ayamnya, ada batu kalinya, ada pondasi dikit-dikit. Ya, satu-satu kita tumpuk pondasinya. Sama halnya kayak konsep dasar pemrograman. Kita tahu konsepnya A, ya, terus tahu lagi konsep B. Nah, nanti ketika semua konsep itu udah bergabung, nah, bakal jadi suatu pemahaman yang lebih efisien itu. Jadi terus yang kedua, memecahkan masalah dengan lebih efektif. Jadi konsep dasar ini penting nih bagi programmer pemula untuk memecahkan masalah yang lebih efektif. Jadi dengan memahami konsep dasar, kita bakal lebih mudah nih ya dalam memecahkan masalah yang kompleks. Ada kita tahulah bagaimana merancang algoritma yang efisien, ya melalui menulis kode yang bersih. Kalau kita bicara algoritma, pastinya pemrograman itu berkaitan tentang algoritma logika, ya, memecahkan suatu masalah ya dengan secara terstruktur. Terus yang ketiga, poin yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi. Nah, ini berarti memahami, ya, kita memahami konsep dasar akan membantu, ya, kita menulis kode yang lebih efisien. Alhamdulillah, yang lebih efisien dan menghindari kesalahan umum. Ini akan menghemat waktu dan tenaga, ya, dan tenaga kita dalam jangka panjang. Jadi itu. Terus yang poin keempat, memudahkan kolaborasi. Ya. Jadi jika kita memahami konsep dasar pemrograman itu, kita dapat lebih mudah berkolaborasi dengan pemrograman yang lain. Ya.
Jadi kita akan dapat memahami kode yang ditulis oleh orang lain. Ya, jadi kalau misal kita udah paham konsep-konsep dasar nih, dasarnya pemrograman, ya belumlah kita belum bicara soal bahasa pemrograman, ya C++, yang lainnya, Python, apalagi JavaScript. Kita baru tahu apa konsep dasarnya nih, dasarnya dimulai dari apa. Nah, nanti bakal nyambung. Iya, bakal nyambung sama programmer yang lain itu memudahkan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kita bakal nyambung nih, dia ngomong A, kita ngomong A, paham. Ya, nyambung. Dia ngomong B, kita ngomong B, nyambung. Nah, gitu. Jadi dapat memudahkan kolaborasi. Ya, bahasanya nanti kalau udah kolaborasi ada muncul proyek. Nah, itu yang poin pertama. Ya, atau pembahasan yang pertama. Oke, masih pembahasan yang pertama. Di sini saya disuruh mencari contoh nih. Ya, saya suruh memilih bahasa pemrograman, bahasa pemrograman ya. Saya milihnya itu bahasa pemrograman Python. Kenapa saya memilih bahasa pemrograman Python? Ya, karena bahasa pemrograman Python ini ya sangat populer. Ya, karena sintaksnya itu mudah dibaca. Ya, mudah dibaca dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pemula nih, programmer-programmer pemula. Ya, jadi itu sintaksnya mudah dipahami itu Python. Ya, saya ngambil bahasa pemrograman Python itu alasannya. Nah, di situ ada contohnya nih. Di sini ada contoh print hello world. Ini print ini sebuah ya jadi print ini ya sebuah bahasa atau kode sumbernya Python nih. Ya, jadi itu. Jadi apa, bahasa Python itu tadi yang saya bilang. Ya, jadi ini sintaksnya mudah dipahami. Ya, jadi sintaksnya itu mudah dipahami. Bagi ya termasuk kita lah bagi pemula. Jadi cocok untuk pemula ya. Python juga sering digunain nih untuk berbagai macam aplikasi ya seperti juga macam pengembangan web ya terus apalagi analisis data terus apa hingga kecerdasan buatan lah AI yang sekarang tuh artificial intelligence ya terus ya penjelasan singkatnya ya mengenai bahasa pemrograman Python yang saya tulis print hello world. Print ini ya adalah fungsi bawaan Python digunakan untuk menampilkan teks di layar. Nah, jadi ketika kita mau menampilkan teks itu ya di dalam bahasa Python itu gunanya print ya. Kita mau nampilin teks hello world. Ya, di sini saya nulis hello world. Ya, kita mau nampilin teks hello world, maka yang saya tulis hello world. Untuk menampilkan hello world ini di bahasa pemrograman Python itu menggunakan print. Ya, jadi nggak panjang, cuma print kita eh, buka kurung, tanda petik, habis itu tanda petik lagi tutup kurung. Nah itu langsung muncul nanti outputnya untuk ngeprint teks itu. Ya, jadi terus selanjutnya, ya tadi udah saya berikan alasan kenapa saya memilih bahasa Python karena lebih mudah dan sintaksnya mudah dipahami. Selanjutnya, nah di sini poin kedua yang bakal kita bahas beda poin. Tadi yang pertama udah, terus yang sekarang yang kedua struktur dan sintak dasar. Ya, struktur dan sintak dasar. Oke. Jadi Python memiliki struktur yang sangat sederhana dan mudah dibaca, ya, membuatnya menjadi pilihan yang populer bagi pemula, ya, struktur dan ya bagi pemula. Jadi melanjutin yang tadi pembahasan yang pertama, ya. Jadi lanjut nih saya bakal bahas Python lagi untuk struktur dan sintak dasarnya. Ya, di sini ada struktur dasar Python itu, ya. Terdiri dari 4 di sini saya nyantumin. Yang pertama ada indentation, yaitu Python itu menggunakan indentasi atau spasi ya, atau tab lah, ya, spasi atau tab ya untuk menandai blok kode. Jadi ini berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain-lainnya ya yang sering menggunakan kurung kurawal ya kayak macam C++ ya itu ada kurung kurawalnya. Terus
Indentasi yang konsisten ya sangat penting dalam Python. Terus yang kedua, poin kedua ada komentar. Jadi komentar ini masuk nih struktur dasar Python ya komentar ini. Ya, jadi di dalam bahasa pemrograman Python, komentar ini biasanya ditandai dengan pagar. Ya. Itu untuk ngejelasin kode kode dan tidak ada yang dieksekusi oleh interpret Python. Ya, bahasanya nggak ada yang dieksekusi sama programmer lah. Ya, itu ditandai dengan pagar, itu komentar. Terus yang ketiga ada variabel. Variabel ini digunain ya untuk menyimpan data. Ya, jadi Python ini bersifat dinamis, ya, dinamis yang artinya kita nggak perlu nih mendeklarasikan tipe data variabel sebelum menggunakannya. Terus yang terakhir ada tipe data. Ya, tipe data. Python itu ngedukung berbagai tipe data seperti integer atau bilangan bulat, terus float atau bilangan desimal, terus lagi string ya, atau teks, terus lagi ada boolean, boolean itu benar atau salah dan lain-lainnya. Jadi itu ada tipe-tipe datanya. Nah, di paling bawah di sini ada contohnya nih, ya contoh yang saya cantumin di sini ada gambar nih. Saya bikinnya di compiler online karena dulu diajarin sama dosen saya gitu. Ya, yang lebih mudah di compiler online. Di sini ada Python ya. Di sini saya cuma nulis print ya sesuai tadi yang sebelumnya sama. Saya cuma nulis print ya buka kurung, tanda petik, hello world. Ya, yang mau saya tulis, kalau misal saya mau ubah dengan nama saya juga bisa, Abdul Hafiz. Ya, nanti outputnya, hasilnya Abdul Hafiz. Sesuai kalian mau munculin teks apa. Di sini, ya, itu jadi gambarnya nih, outputnya. Terus, kita pindah ke poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Di sini ada logika pemrograman dasar. Di sini ada logika nih, logika pemrograman dasar. Logika tadi kayak yang di awal saya udah singgung, jadi logika itu ya berkaitan dengan pemrograman dasar. Ya, logika itu biasanya dalam artian juga atau algoritma biasanya itu logika algoritma ya sama jadi juga logika algoritma. Ya. Jadi di sini logika pemrograman adalah cara berpikir. Ya, cara berpikir sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah menggunakan bahasa pemrograman. Itu yang tadi yang saya awal bilang. Jadi sama ya algoritma sama logika pemrograman itu sama dia juga. Jadi bahasanya ya kita apa logika kita dipaksa untuk berpikir secara sistematis ya, dan terstruktur ya. Jadi untuk memecahkan suatu masalah. Misal kita di dalam hidup punya satu masalah ya, punya satu masalah ya. Kalau misal logikanya rusak ya, kita punya masalah yang besar banget. Ya, kita mau memecahin kayaknya susah ya kalau dalam hidup ya kita mecahin masalahnya dengan apa? Bunuh diri semisal. Nah, itu kan logikanya udah rusak. Ya, kita bisa make ya logika kita untuk memecahkan suatu masalah itu tuh. Kita mulai dengan apa semisal mau menyelesaikan masalahnya apa ketika kita ada masalah sama orang lain ngomong baik-baik sama orang lainnya. Nah, di situ ada jadi terstruktur. Nanti lama kelamaan itu masalah bakal selesai. Ya, kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari kayak tersusun itu ya kita ya kayak masak lah, kayak bikin cilok, bikin apa itu kan terstruktur gitu. Ya, nggak mungkin kita nggak ada bahannya ya langsung mau mau goreng. Nah, di sini logika adalah fondasi dari setiap program ya tanpa logika yang baik, program yang kita buat akan sulit dipahami, rawan error dan tidak efisien. Ya, jelas ya. Tentunya nggak mungkin. Nah, kalau kita ambil contoh logika orang gila, ya orang gila eh, punya punya pikiran masih punya, tapi logikanya udah nggak berfungsi. Orang gila logikanya nggak fungsi, makanya mungkin banyak orang gila yang di jalan telanjang.
Kalau misal kita suruh mikir, ya kita suruh ngoding, ya nggak bakal bisa, ya bakal error. Ya, sama nih, diperlukan logika di dalam fondasi setiap pemrograman karena butuh yang namanya logika untuk memecahkan suatu masalah. Ya, tadi kita menyelesaikan suatu masalah itu dengan apa? Dengan terstruktur dan sistematis. Jadi nggak mudah rawan error tuh. Mengapa tuh? Ya, saya nulis mengapa sangat penting. Apa sih yang sangat penting? Di sini ada 3 poin saya tulis. Kenapa sangat penting? Di sini ada yang pertama memecahkan masalah. Ya, yang pertama memecahkan masalah. Yang kedua menulis kode yang benar. Yang ketiga meningkatkan efisiensi. Nah, yang pertama memecahkan masalah. Jadi memecahkan masalah ini berarti kita nih ya, logika membantu ya. Jadi logika membantu kita memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagi-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kan kalau kita punya masalah tadi yang saya bilang, ya, kita ketika punya masalah besar, ya kalau kita bisa nyusunnya secara terstruktur, pasti masalahnya bakal kita bagi-bagi. Apa dulu bakal bakal jadi kecil tuh, ya bakal jadi kecil. Terus yang kedua ada menulis kode yang benar. Logika yang baik itu akan menghasilkan kode yang benar. Tadi yang di atas sudah saya bahas. Kode yang benar dan akurat. Ya, jadi kode yang ditulis oleh si programmer ini ya dengan logika yang buruk akan lebih sering terjadi error. Ya, dia lagi ngoding ya mikirinnya apa tahu ya nggak fokus pasti ya nanti bakal ada masalah yang terjadi. Apa nulis kodenya nggak bener, apa kurang kurung kurawal ya atau lain sebagainya. Terus yang ketiga meningkatkan efisiensi. Yaitu ya, dengan kita menggunakan logika ya, yang tepat, ya, kita dapat menulis kode yang lebih efisien sehingga program berjalan dengan lancar, ya, menggunakan lebih sedikit sumber daya. Ya, biasanya kita nggak memakan waktu. Kan kalau semisal kita ya, salah nulis, bahkan bakal makan waktu banyak. Ya, bahkan waktu banyak terus bakal mudah lelah ya karena uh, lebih capek, lebih lelah itu yang kerja otak dibandingkan dengan apa fisik. Ya, kalau kita otak kita terus-terus mikir kita bakal ya lama-lama lelah. Ya, itu tadi bakal lama-lama lelah ya bakal lama-lama lesu dibandingkan dengan kita kerja fisik ya. Kalau kerja fisik masih bisa dipaksain ya, masih bisa kuat. Tapi kalau eh, pikiran kita atau logika kita terus dipakai itu lama-lama kita bakal lelah, ya. Bakal ngantuk ya apa jadi itunya bakal ngantuk. Oke, selanjutnya di sini ada from dan input pengguna. From dan input pengguna. Ya, jadi di sini ada from nih. Ya, saya disuruh jelasin, disuruh buat from untuk mengumpulkan data pengguna, termasuk maksudnya. Jadi membuat from adalah cara umum untuk mengumpulkan data dari pengguna secara interaktif. Ya, data yang dikumpulkan bisa berupa teks, angka, pilihan ganda, lain-lainnya. Ya, saya ambil contoh, misal. Ya, ada Google namanya Google Form ya ketika kalian mau webinar ya kalau semisal biasanya itu ada webinar atau ya kalau yang Islami-Islami ya kajian-kajian semisal biasanya itu ada Google Form ya di situ kudu nyantumin nama, nomor telepon, apa semisal alamat atau nama email. Nah, di situ itu ya itu data yang dikumpulin berupa teks atau angka atau pilihan ganda. Itu kalau pilihan ganda biasanya kita kalau di Google Form ada tuh pilihan ganda. Nah, ya, atau nanti di apa ada pilihan ganda dan lain-lainnya. Itu sama sebuah data. Nah, di sini ya,
Jadi data ini ya kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, tadi yang saya bilang kalau semisal kita mau ngadain seminar ya mau ngadain seminar, kita buka pendaftarannya dengan online yaitu sesuai dengan keperluan kita. Jadi ya seperti pendaftaran akun itu yang tadi yang saya bilang. Nah, di sini ada ya. Jadi kalau kita mau buat from atau input pengguna itu banyak. Ya, tadi banyak banyak medianya kayak Google From itu udah termasuk kita membuat from dan input pengguna. Nah, tapi saya bakal bahas menggunakan bahasa pemrograman karena konteks kita itu tadi dasar-dasar bahasa pemrograman. Nah, di sini kita bisa nih buat from atau input pengguna menggunakan ya bahasa pemrograman kayak HTML, CSS, sama JavaScript. Ya, HTML ini, jadi HTML ini kalau ketika digunakan dalam from dan input pengguna, membuat from dan input pengguna itu bahasa dasar yang membuat struktur halaman web biasa tuh HTML. Elemen-elemen from, input text, tombol radio atau tombol submit, itu dibuat menggunakan tab-tab atau tag-tag HTML. Nah, terus CSS. Nah, CSS ini atau CSS Heading Style Sheet nih ya, digunain untuk mengatur tampilan nih, tampilannya seperti apa, kita mau warnanya apa, nah ya, dan gaya dari from ya seperti warna tuh yang tadi yang saya bilang ya, warna ya pokoknya tampilannya semenarik mungkin itu menggunakan CSS. Terus JavaScript. Ya, JavaScript ini biasa digunain untuk menambahkan ya interaktivitas pada from seperti validasi data yang menampilkan pesan kesalahan atau mengirim data ke server itu biasanya menggunakan JavaScript. Nah, di sini saya ada sedikit apa namanya latihan sederhana lah menggunakan bahasa HTML tuh yang tadi saya bilang untuk menampilkan atau membuat from seperti teks. Ya, di sini saya udah buat sama di compiler online juga bahasa HTML. Di sini udah saya buat. Ya, di situ ada. Jadi untuk penjelasan kodenya itu ya from ya. Jadi tag ya from ini tag ini mendefinisikan sebuah formulir. Terus yang kedua ada label. Ya, label ini digunain untuk memberikan label pada elemen input. Nah, yang ketiga ada input. Nah, input ini ya tag input ini digunain untuk membuat berbagai jenis input ya seperti teks, terus apalagi email, terus password, chatbox ya dan lain-lainnya. Itu inputnya. Terus ada type ya type yaitu atribut type ya menentukan jenis input yang akan dibuat. Terus ada name, yaitu atribut name digunakan untuk memberi nama pada elemen input sehingga data dari input itu tersebut dapat dikirim ke server. Terus yang terakhir ada submit, ya digunain untuk mengirim data formulir. Nah, itu penjelasan kodenya. Terus selanjutnya ya, di sini ada nomor 5. Kita pindah lagi ya, beda pembahasan lagi. Di sini ada yang kelima, struktur kontrol, if, else, dan switch. Ya, biasanya ini struktur kontrol di bahasa pemrograman ya, if, else, dan switch. Ya, jadi struktur kontrol ini adalah bagian penting dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan struktur kontrol, kita dapat membuat program yang lebih dinamis dan responsif. Ya, dinamis dan responsif tadi. Ini sebuah konsep dasar nih, if, else, dan switch ya, untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan. Terus ya jadi dari sini ya if ini itu digunain untuk mengecek suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar atau true, ya maka kode
di dalam blok if ini akan dijalankan. Terus else. Else ini digunain untuk menjalankan kode jika kondisi bernilai salah. Ya, kondisinya salah atau false. Ya, terus switch. Switch ini digunain untuk mengecek nilai dari suatu variabel dan menjalankan blok kode sesuai dengan nilai tersebut. Oke, selanjutnya ada contoh kerja ada contoh kerjanya nih di slide berikutnya. Nah, di sini sama saya udah buat ya buat udah sumber sederhana lah ya di compiler online. Contoh sederhana di sini ada contoh yang pertama if else. Ya, yang pertama if else. Saya bakal bahas ya penjelasan kodenya. Yang pertama if else ini ya yang pertama program ini ya saya buat buat memeriksa nilai variabel nih if else nilai variabel umur. Nah, di sini ada tuh umur ya. Jadi jika umur lebih besar ya dari 18 maka pesan atau teks yang ditampilkan itu Anda sudah dewasa nih. Mana nih kursornya? Nih Anda sudah dewasa. Nah, jika tidak, ya, else, ya, tadi yang dibilang else itu jika tidak, kondisi salah, else, jika tidak, nomor kurang dari 18 maka pesan yang akan di-print, akan yang muncul di outputnya nanti Anda belum dewasa. Terus penjelasan yang kedua, di sini ada contoh kedua, simulasi switch. Ya, di sini ada. Ya, ya, program ini saya buat meriksa nilai variabel ya variabel nilai. Terus nah di sini ada jika nilai A maka mencetaknya sangat baik nih ya char char nilai A maka mencetaknya sangat baik, maka seterusnya jika nilai B maka baik, jika nilai C maka cukup ya. Terus devolute ini digunain jika nilai tidak cocok dengan semua case bahasanya. Nah, kalau semisal nanti masuknya dari di antara A, B, C, misal ada D, berarti nilainya tidak valid. Gitu. Seterusnya, nah di sini di akhir, enggak di akhir juga sih. Pokoknya di bagian keenam nih, kita udah di bagian keenam. Di sana perulangan dan pengolahan data. Perulangan dan pengolahan data. Perulangan atau sering disebut looping ya, adalah suatu konsep dalam pemrograman di mana suatu atau baris-baris kode, beberapa baris kode dijalankan berulang kali ya selama kondisi tertentu dipenuhi. Jadi hal ini memungkinkan kita untuk mengoptim apa sih? Hal ini memungkinkan kita untuk mengotomatiskan tugas yang berulang sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Ya. Jadi mengapa penting nih perulangan? Ya. Tadi sebelum-sebelumnya juga sama saya. Mengapa penting? Sama perulangan ini mengapa penting? Ya, dalam pemrograman ya karena yang pertama efisien, terus fleksibilitas, yang ketiga otomatis ya, otomatisasi yang ketiga tuh. Nah, di sini ada jenis-jenis perulangan. Hmm. Jenis-jenis perulangan ada ada tiga. Yang pertama for loop, while loop, terus ada do while loop. Yang pertama for loop, kita bahas yang pertama for loop. Belum, ini saya bakal bahas perulangan sangat berguna dalam pengolah data karena memungkinkan kita untuk, di sini ada 4 nih. Ya, ada 4 poin yang saya masukin. Jadi perulangan itu sangat berguna dalam pengolah data. Nah, ya, karena memungkinkan kita yang pertama mengolah array dan list. Ya, jadi mengolah array dan list. Jadi kita melakukan iterasi terus melakukan setiap elemen dari ya dalam array ya elemen dalam array atau list untuk melakukan operasi tertentu ya seperti mencari nilai besar, terkecil dan rata-rata. Terus yang kedua ada membaca data dari file
Ya, yang berarti kita membaca data dari file per baris atau per karakter, ya, per karakter. Terus yang ketiga, melakukan perhitungan iteratif. Yang berarti ya contohnya ya kita menghitung faktorial, ya menghitung jumlah bilangan prima ya dalam satu rentang atau melakukan simulasi numerik lah, itu melakukan perhitungan iteratif. Yang terakhir itu ada yang keempat, membuat pola. Ya, jadi kita membuat pola tertentu. Ya kalau pola ya bentuknya segitiga, persegi, ya bentuk yang lain-lainnya, membuat pola. Nah, jadi itu data memungkinkan kita untuk apa dalam perulangan. Terus yang kedua ada secara umum. Jadi perulangan ini secara umumnya ada tiga jenis yang biasa digunain: for loop, while loop, dan do while loop. Pertama, for loop. Apa sih for loop itu? Ya. Jadi for loop itu digunain ketika kita tahu ber, sebelumnya berapa kali perulangan akan dilakukan, itu for loop. Terus ada sintaksnya, itu biasanya melibatkan, jadi sintaksnya itu jadi melibatkan inisialisasi variabel pengontrol, inisialisasi apa variabel pengontrol, ya kondisi perulangan dan pembaruan variabel pengontrol. Terus yang kedua ada while loop. Nah, while loop ini, nah yang kedua nih, while loop. Mana sih kursornya? Nih while loop. Jadi while loop ini digunakan ketika kita tidak tahu ya pasti berapa kali perulangan. Ya, kita tidak tahu nih berapa pasti perulangan akan dilakukan. Ya, tetapi kita tahu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan ini berhenti. Itu while loop. Ya, sintaksnya melibatkan kondisi yang harus benar agar perulangan terus berjalan. Yang ketiga ada do while loop. Ya, mirip dengan while loop, tetapi blok kodenya ini akan dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Oke, itu tadi penjelasan tentang perulangan dan pengolahan data. Nah, di sini ada contohnya. Satu contoh. Saya ngambil satu contoh perulangan dan pengolahan data dan pengolahan data. Ya, ada satu contoh di sini. Ya, saya nggak bakal bahas, paling bahas dikit-dikit contohnya. Bakal saya bahas kode sumbernya. Jadi atau saya bahas penjelasan kodenya. Nah, jadi penjelasannya ini ada apa tuh di situ? For in. Jadi ada i di situ. Jadi di sini kondisi perulangan akan terus berjalan selama i ini kurang dari satu. Iya, kurang dari satu sama dengan 10. Ya, jadi bakal terus ngulang-ngulang nih. Ya, terus yang plus plus i itu, ya plus plus i itu, jadi dia itu instrumen, ya setelah instrumen i setelah setiap iterasi. Terus yang code i ini mencetak nilai i diikuti pada setiap iterasi. Nah, saya udah buat di tadi sama compiler online C++. Nah, outputnya hasilnya akan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, thank you. Oke, kita udah nyampe di ujung pembahasan. Thank you, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan buat semuanya yang udah sempetin nonton video saya, dan saya mohon maaf ya apabila penjelasan saya kurang memuaskan, penjelasan saya kurang dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya dalam proses belajar, dan doakan saya yang mudah-mudahan saya diperlancar dalam urusan mengemban S1 saya. Yang Alhamdulillah saya berjalan di semester 3. Ya, mudah-mudahan gak ada halangan, gak ada hambatan. Ya, mudah-mudahan saya lulus sesuai dengan tahunnya. Ya, lulus sesuai dengan tahunnya. Saya mohon doa dari kalian. Ya, mungkin
Itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Oke, goodbye, sampai jumpa. Thank you, syukron katsiran. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.